warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, atau teman-teman, adik-adik, peserta didik yang ada di seluruh Nusantara, khususnya kelas 9 tingkat SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 bab pertama dengan judul melaporkan hasil percobaan. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar dalam kurung percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kompetensi keterampilannya menyimpulkan tujuan bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, setelah kalian memahami kompetensi dasar, maka selanjutnya kalian akan memahami juga tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Yang ketiga, mengetahui struktur laporan percobaan. Yang keempat, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan laporan percobaan. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memenuhi tujuan dari 4 pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi inti, yaitu melaporkan hasil percobaan. Ada beberapa hal dalam materi ini yang kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah laporan percobaan. Yang terakhir adalah menyajikan laporan percobaan. Langsung saja kita masuk di poin pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Nah, pengertian tes laporan percobaan itu sendiri adalah teks yang berisikan paparan data secara detail atau terperinci dari hasil praktik pengamatan dan atau penelitian. Ciri-ciri laporan percobaan itu yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur yang runtut. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Yang kelima, disertai data lengkap. Dan yang terakhir adalah penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Nah, adik-adik sekalian, ada 6 ciri-ciri laporan percobaan yang harus kalian ketahui. Dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan, ada beberapa item yang harus juga kita pahami. Yang pertama, kita harus melakukan baca dengan seksama, membaca laporan tersebut. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari laporan percobaan. Yang ketiga, kalian harus bisa menyimpulkan informasi dari percobaan tersebut. Setelah menyimpulkan, pilihlah kosakata, baku, dan susun dengan kalimat efektif. Saya ulangi lagi, setelah kalian melihat suatu laporan percobaan, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca laporan tersebut. Kemudian, setelah kalian membaca, mencatat setiap informasi penting dari laporan percobaan. Yang ketiga, menyimpulkan informasi dari percobaan. Dan yang terakhir, memilih atau pilih kosakata baku dan susun dengan kalimat yang efektif. Nah, selanjutnya kita masuk di item kedua, yaitu
menelaah laporan percobaan. Dalam menelaah laporan percobaan ini, kita harus ketahui struktur tes laporan percobaan yang digunakan. Yang kedua, telaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur tes laporan percobaan itu sendiri memiliki, yang pertama adalah struktur utama. Terdiri dari laporan percobaan terdiri atas dua bagian sebagai berikut. Ada pernyataan umum dan ada uraian. Kemudian, struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah itu, karya ilmiah ya, terdiri dari judul, objek yang diteliti, pelaku percobaan, ada tempat dan waktu, memiliki tujuan, ada bahan atau alat, ada langkah, kemudian hasil laporan, simpulan, dan memiliki daftar pustaka. Di buku paket kalian kurikulum ke-13 yang revisi 2018 boleh kalian lihat di situ ada contoh hasil laporan percobaan. Dalam menelaah laporan percobaan kita harus mengetahui ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, ciri kebahasaan teks laporan percobaan itu menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, biasanya disertai foto, diagram, atau tabel. Ketiga, menggunakan kata benda. Keempat, menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Yang keenam, adanya urutan kegiatan. Dan yang terakhir, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Dalam menggunakan kalimat aktif, untuk menyusun ciri kebahasaan tes laporan percobaan ini, kalian harus mencari kata-kata yang tepat. Misalnya, kalian melakukan percobaan, maka harus memiliki foto apa yang kalian lakukan percobaan. Kalau tidak mempunyai foto, minimal mempunyai diagram atau tabel. Menggunakan kata benda. Menggunakan kata kerja aktif. Dari semua hal yang ada dalam menelaah laporan percobaan ini, ciri kebahasaan tes laporan percobaan ini harus kalian pahami. Selanjutnya, menyajikan laporan percobaan. Dalam menyajikan laporan percobaan, kita harus mengetahui langkah penyusunan laporan percobaan. Yang kedua, kaidah kebahasaan laporan percobaan. Antara langkah penyusunan dan kaidah kebahasaan ini, jika kita gabungkan, maka akan menghasilkan laporan percobaan. Jadi sebelum laporan percobaan kita mulai, kita harus mengetahui langkah penyusunan laporan percobaan itu seperti apa. Di atas tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, memilih kaidah kebahasaan yang tepat. Di atas sudah dijelaskan. Dalam menyajikan laporan percobaan ini ada dua faktor yang harus kalian pahami. Yang pertama, penyusunan langkah laporan percobaan itu seperti apa. Yang kedua, menyusun kaidah kebahasaan yang tepat. Antara dua ini saling berkaitan sehingga menghasilkan laporan percobaan. Langkah penyusunan laporan percobaan, perhatikan, yang pertama harus menentukan judul sesuai objek yang diamati. Yang kedua, gunakan bahasa PUB. PUB itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga,
Susun tujuan laporan berdasarkan percobaan. Yang keempat, susun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Misalnya, kalian ingin meneliti pertumbuhan kacang hijau atau meneliti fotosintesis, proses fotosintesis pada daun, maka 4 langkah ini kalian harus pahami. Yang pertama itu tentukan judulnya. Yang kedua, gunakanlah bahasa PUB. PUB tadi adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, susun tujuan laporan berdasarkan percobaan. Jadi misalnya laporannya judulnya adalah mengetahui proses fotosintesis pada daun. Maka tujuannya itu terkait bagaimana proses fotosintesis pada daun. Selanjutnya, dalam menyajikan laporan percobaan ini, kita harus menggunakan kata serapan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, unsur serapan daerah yang disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Yang kedua, unsur serapan pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima, unsur serapan belum sepenuhnya masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ini menggunakan kata serapan dalam teks laporan percobaan. Ada salah satu contoh laporan hasil observasi. Ini ada di buku paket kalian K13. Di sini saya hanya mengambil satu contoh dan kita akan membahasnya. Dalam hasil observasi ini, dia meneliti tentang planet Venus. Ayo kita simak secara seksama. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari dalam bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari dalam hitungan bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, setelah kita membaca isi laporan ini, maka langkah selanjutnya adalah kita mendata apa sih dari laporan tersebut. Perhatikan contohnya, laporan tentang Venus. Pernyataannya adalah Venus adalah planet dalam tata surya kita. Maka catatan informasi kita gunakan Venus adalah planet dalam tata surya kita. Berarti ini tentang pengertian planet. Venus sama besarnya dengan bumi. Berarti ini menjelaskan tentang ukuran planet Venus. Venus adalah planet. Ini menjelaskan tentang nama planet. Warna oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Ini menjelaskan terkait tentang warna planet Venus itu sendiri. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Ini menjelaskan tentang letak planet. Ini menjelaskan tentang letak planet Venus atau urutan planet Venus. Venus mengedari matahari selama 235 hari dalam hitungan bumi. Ini menjelaskan tentang rotasi planet Venus dalam tata surya. Dan yang terakhir adalah Venus sangat tua dan berbatu. Ini menjelaskan tentang umur planet Venus. Nah, dari beberapa penjelasan dari pertama sampai terakhir ini, harapannya kalian bisa memahami dalam materi ini
Sehingga dalam pelajaran bab 1 ini kalian bisa mengekspos kemampuan kalian, belajar mandiri di rumah, dan ingat, pesan COVID-19, jaga jarak, selalu memakai masker, rajin cuci tangan. Salam.